Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi ala ni'amih wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinanih wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah ta'ziman li sya'nih wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu al-hadi ila ridwanih wa da'i ila ihsanih wa sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa ikhwani amma ba'd. Hari ini kita insyaallah akan melanjutkan pertemuan yang kedua, pembahasan kitab Ushulun fi Tafsir karya Syekh Muhammad Ibn Shalih Al-Utsaimin rahimahullahu ta'ala. Pada pertemuan yang sebelumnya kita sudah membahas pengertian Al-Quran baik secara bahasa maupun istilah, dan bagaimana Allah menjamin terjaganya Al-Quran, serta pembahasan berkaitan dengan sifat-sifat Al-Quran. Dan hari ini kita masih pada pembahasan yang sama, melanjutkan pembahasan tentang sifat-sifat Al-Quran. Syekh rahimahullah mengatakan, Qala ta'ala kitabun anzalnahu ilaika mubarakul liyadabbaru ayatihi wa liyatadzakkara ulul albab. Suatu kitab, yaitu Al-Quran, yang kami menurunkannya kepadamu penuh dengan keberkahan, agar mereka mentadaburi, menghayati ayat-ayatnya, dan agar orang-orang yang memiliki akal bisa mengambil pelajaran. وَهَذَا كِتَابٌ أَنزَلْنَاهُ مُبَارَكٌ فَاتَّبِعُوهُ وَاتَّقُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ. Allah Ta'ala berfirman di ayat yang lain, ini adalah sebuah kitab yang kami menurunkannya penuh dengan keberkahan, maka ikutilah dia dan bertakwalah agar kamu mendapatkan rahmat. Pada dua ayat ini disebutkan sifat Al-Quran, yaitu mubarak, ya, diberkahi. Sifat Al-Quran adalah mubarak, yaitu diberkahi. Barakatul Quran itu meliputi beberapa hal. Yang pertama adalah barakatun fi ajri wa sawabihi. Yang kedua barakatun fi ta'sirihi wa barakatun fi islahil qulub. Yang pertama adalah keberkahan Al-Quran itu pada pahala atau balasan kebaikannya, yang mana orang-orang yang membaca Al-Quran ini diberikan pahala khusus oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Man qara'a harfan min kitabillahi falahu bihi hasanah, wal hasanatu bi asyri amthaliha. La aqulu alif lam mim harfun, walakin alifun harfun, wa lamun harfun, wa mimun harfun." Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam sebuah hadis diriwayatkan oleh Ibnu Mas'ud radhiyallahu an, beliau Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, barang siapa yang membaca satu huruf dalam Al-Quran, maka dia mendapatkan satu kebaikan, dan satu kebaikan akan dilipat gandakan menjadi 10 kali lipatnya. Aku tidak mengatakan bahwa alif lam mim itu hanya terhitung satu huruf, tetapi bahkan alif itu dianggap satu huruf, lam dianggap satu huruf, dan mim dianggap satu huruf. Hadis Sahih riwayat At-Tirmidzi. Kita lihat di dalam hadis ini secara tegas Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menerangkan bagaimana setiap huruf itu mendapatkan satu kebaikan yang akan dilipat gandakan menjadi 10 kali lipatnya, 10 kebaikan per hurufnya. Dan ini adalah kebaikan yang sangat besar yang dikaruniakan oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala bagi para pembaca Al-Quran yang meluruskan niatannya, dia ikhlas untuk mengharapkan balasan dari Allah Ta'ala. Bayangkan betapa banyak kebaikan yang dia dapatkan ketika dia melewatkan hari-harinya, dia memenuhi hari-harinya dengan bacaan Al-Quran. Di dalam hadis yang lain disebutkan, an Aisyah radhiyallahu anha qalat, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al-mahiru bil Qur'ani ma'as safaratil kiramil bararah walladhi yaqra'ul Qur'ana wa yatata'u fihi wa huwa alaihi syaqun lahu ajran. Rawahu Muslim. Dari Aisyah radhiyallahu anha mengatakan, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, orang yang mahir membaca Al-Quran, orang yang lancar membaca Al-Quran, maka dia akan bersama dengan malaikat yang mulia yang senantiasa taat kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Sementara orang yang membaca Al-Quran dengan terbata-bata dan dia mendapatkan kesulitan ketika membaca Al-Quran, maka baginya 2 pahala. Hadis riwayat Muslim. Kita lihat bahkan untuk orang yang terbata-bata membaca Al-Quran, yang dia belum lancar dalam bacaannya, Allah tetap berikan padanya
pahala. Itu sebabnya ini menjadi motivasi dan semangat seharusnya bagi kita ya, ketika kita mulai belajar Al-Quran, kadang kita dibetulkan ya, panjang pendek kita masih salah, misalkan disuruh tikror, disuruh mengulangi lagi bacaan, atau huruf-hurufnya masih terbalik-balik satu sama lain ya, yang shin jadi sod, yang sod jadi sin, misalkan seperti itu, banyak huruf yang terbolak-balik lalu disuruh mengulangi, maka bersemangatlah, karena di setiap kesulitan itu Allah berikan padanya pahala. Nah, Allah tidak sekedar melihat siapa yang paling lancar, tidak, tapi bagaimana usaha yang dilakukan, bagaimana kesungguhan dia dalam mempelajari Al-Quran. Dan kalau kita dapati ya di antara guru-guru kita, mungkin kita lihat bagaimana lancarnya mereka membaca Al-Quran, sesungguhnya dulunya juga sama, melewati tahapan-tahapan yang berat, melewati usaha yang keras, begitu, mengulang hafalan sampai sekian kali. Nah, dari situlah Allah berikan pahala, dan akan nampak nantinya siapa yang bersungguh-sungguh, siapa yang mau berusaha, siapa yang bersabar ketika dia dapati kesulitan, dan siapa yang ya putus asa. Maka barang siapa yang berputus asa dalam mempelajari Al-Quran, ketika dia disuruh mengulangi kemudian dia malu sampai akhirnya dia tidak semangat lagi untuk setoran hafalannya, dia tidak semangat lagi untuk memperbaiki bacaan Al-Qurannya, ya dia nggak akan dapatkan apa-apa, bacaannya tetap tidak akan berubah, begitu. Bahkan kami dulu ya, anak sendiri itu baru bisa baca Al-Quran ketika usia SMA kelas 2, SMA kelas 3 itu baru bisa baca Al-Quran. Kalau sekarang kelas 12 itu baru bisa baca Al-Quran. Dulu seperti itu. Nah, dan usaha keras sekali agar berusaha bisa membaca Al-Quran dengan baik. Ya, ini makanya ini termasuk nasihat yang kita sampaikan kepada anak-anak kelas 10. Bersabarlah ketika menyetorkan bacaan Al-Quran. Bersabarlah, semua kakak kelas kalian juga mengalami tahapan yang sama. Guru-guru kalian bahkan juga mengalami tahapan yang sama. Ketika dibetulkan bacaan Al-Quran, ya kadang ya tikror itu harus berkali-kali, 10 kali, 20 kali lebih. Ya, kami dulu bahkan anak sendiri itu tidak lulus juz 30 itu kecuali sampai sekitar 4 bulanan setoran itu baru bisa lulus. Nah, jadi panjang sekali. Maka bersemangatlah, Allah berikan pahala di sana. Keberkahan Al-Quran yang berikutnya adalah ya, besarnya pengaruh Al-Quran bagi siapa saja yang mendengarkannya, membacanya, atau mempelajarinya. Allah Ta'ala berfirman di surat Al-Hasyr ayat 21, "Lau anzalna hadzal Qur'ana 'ala jabalin la ra'aitahu khashi'an mutasaddian min khasyatillah wa tilkal amsalu nadribuha lin-nasi la'allahum yatafakkarun." Allah Ta'ala berfirman yang artinya, seandainya kami turunkan Al-Quran kepada gunung, niscaya engkau akan melihat dia tunduk, terpecah karena betapa besar ketakutannya kepada Allah. Dan perumpamaan seperti ini kami berikan kepada manusia agar mereka memikirkannya. Allah Tabaraka wa Ta'ala menerangkan bagaimana jika Al-Quran itu diturunkan kepada gunung, niscaya gunung yang sebegitu besarnya akan langsung terpecah karena takutnya kepada Allah, karena pengaruh yang dahsyat dari Al-Quran ini. Dan inilah yang kita ambil pelajaran, di mana semestinya ketika Al-Quran itu betul-betul ya diresapi, orang yang mendengarkan Al-Quran itu, orang yang membacanya, orang yang menghafalkannya, menyetorkan bacaan Al-Qurannya, dia meresapi apa yang ada di dalam Al-Quran, niscaya bergetar hatinya. Dan ini yang akan menambah keimanannya kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Allah Ta'ala berfirman menceritakan tentang bagaimana keadaan seorang mukmin ketika diturunkan Al-Quran. Wa idza ma unzilat suratun faminhum may yaqulu ayyukum zadathu hadhihi imana fa ammal ladzina amanu fazadathum imanan wa hum yastabshirun. Dan apabila diturunkan suatu surat, maka di antara mereka orang-orang munafik akan bertanya, siapa di antara kalian yang bertambah keimanannya dengan turunnya satu surat ini? Adapun orang-orang yang beriman, maka pastilah mereka bertambah keimanannya dengan diturunkannya satu surat.
dan mereka bergembira. Nah, inilah yang menjadi sifat orang yang beriman ketika mereka mendapati ayat-ayat Al-Quran, mereka dengarkan, mereka baca, mereka pelajari, bertambah keimanan mereka kepada Allah. Nah, kemudian bergetar hatinya. Adapun orang-orang yang terdapat penyakit di dalam hatinya, ya, hatinya keras, tidak ada pengaruh sekali Al-Quran ini di dalam diri dia, karena tertutupi hatinya dengan kemaksiatan dengan dosa-dosa. Ya, padahal Al-Quran ini diterangkan oleh Allah jika diturunkan pada gunung, niscaya akan pecah gunung itu. Keberkahan Al-Quran yang ketiga adalah barokatun fi islahil qulub, di mana Al-Quran memberikan keberkahan untuk perbaikan hati bagi orang-orang yang mentadaburinya. Allah Ta'ala berfirman, afala yatadabbaruna al-Qur'ana am ala qulubin aqfaluha. Tidakkah mereka mentadaburi Al-Quran atau menghayati makna Al-Quran, ataukah hati mereka yang sudah terkunci? Orang yang mentadaburi Al-Quran, maka dia akan bisa mengambil pelajaran. Ya, dia akan merasa tenang dengan mengingat Allah, dia akan merasa tentram, hidup dalam ketaatan kepada Allah, dan inilah sumber kebahagiaan yang sejati, kebahagiaan yang diberikan Allah Ta'ala kepada hati orang-orang yang beriman, kepada hati orang-orang yang mempelajari dan mentadaburi Al-Quran. Orang yang mentadaburi Al-Quran maka juga akan dengan mudah biidznillah dia meninggalkan larangan yang Allah berikan, meskipun itu bagian dari kesenangan dia di dunia. Dia tidak dengan gampangnya terpengaruh pada lingkungan sekitarnya, pada teman-temannya yang mengajak pada keburukan, dan dia juga tidak meremehkan dosa yang dia lakukan, karena ini bukan tentang seberapa kecilnya dosa, tapi tentang betapa besarnya dan agungnya zat yang melarang hal tersebut. Maka inilah semua keberkahan yang Allah berikan di dalam Al-Quran, ya, keberkahan dalam pahala dan balasan kebaikannya, keberkahan pada pengaruhnya, dan keberkahan dalam memperbaiki hati-hati orang yang mempelajari dan mentadaburinya. Semoga setelah mendengarkan pembahasan ini, kita semakin bersemangat dalam mempelajari dan menghafalkan serta memperbaiki bacaan kita terhadap Al-Quran. Ya, semoga Allah karuniakan kepada kita keberkahan ini dalam hidup kita. Dan sebagai penutup pertemuan hari ini, kita mengingat perkataan Utsman ibnu Affan radhiyallahu an, "Lau tahurat qulubukum ma syabi'ta min kalami rabbikum." Jika hati kalian itu bersih, niscaya kalian tidak akan pernah merasa puas, tidak akan pernah merasa cukup dengan mempelajari dan mentadaburi kalam dari Rabb kalian. Kalian tidak akan pernah merasa bosan dan tidak akan pernah merasa lelah dalam mempelajari Al-Quran. Wallahu ta'ala a'lam, wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Falhamdulillahi rabbil alamin.